Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Janah dari Program Studi Pendidikan Agama Islam 3B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IMISNU Temanggung. Di sini saya akan menjelaskan dan membahas tentang manajemen hati sebagai inti pendidikan akhlak. Sebelum ke manajemen hati, apakah teman-teman sudah mengetahui dulu apa itu manajemen hati? Bagaimana? Sudah mengetahui apa itu manajemen hati? Baiklah, kita bahas sama-sama tentang manajemen hati. Tapi sebelum ke manajemen hati, kita akan membahas dulu tentang hati. Apa sih itu hati? Istilah hati dalam bahasa Arab yaitu qalbun, yang artinya anggota badan yang terletak di sebelah kiri dada dan merupakan bagian terpenting bagi pergerakan darah. Dikatakan sebagai qalbun karena sifatnya yang bisa berubah-ubah. Hati itu bisa berubah-ubah kapan saja. Mungkin bisa hati itu berubah setiap detik, setiap menit, setiap jam, itu bisa berubah-ubah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging yang jika ia baik maka baiklah seluruh tubuhnya, dan jika ia buruk maka buruklah seluruh tubuhnya. Ia adalah hati. Menurut Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddinnya, ia membagi makna hati menjadi dua. Yang pertama, hati adalah daging kecil yang terletak di dalam dada sebelah kiri dan di dalamnya terdapat rongga yang berisi darah hitam. Yang kedua, hati merupakan bisikan halus ketuhanan atau yang bisa disebut dengan robaniyah, yang berhubungan langsung dengan hati yang berbentuk daging tadi. Hati inilah yang dapat memahami dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala serta segala hal yang tidak dapat dijangkau oleh angan-angan. Nah, tadi kan kita sudah membahas nih tentang apa itu hati. Sekarang kita akan membahas tentang manajemen hati. Manajemen hati di sini itu bermakna sebuah proses kegiatan seseorang untuk mengelola, reconditioning dan mengatur hati sehingga dapat mencapai kesempurnaan manusiawi atau insan kamil dan berusaha merealisasikan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat sesuai tuntunan agama. Selanjutnya, ada juga macam-macam kondisi hati manusia. Hati itu kan ibarat cermin. Jika tidak dibersihkan, ia akan mudah kotor dan berdebu. Karena itu, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah pernah mengatakan bahwa hati manusia terbagi menjadi 3 kriteria. Yang pertama yaitu qalbun salim atau hati yang sehat. Kedua, qalbun mayit atau hati yang mati. Terakhir ada qalbun marid atau hati yang sakit. Satu di antaranya adalah riya, hasad, ingin dipuji, terus iri, dengki, gibah, dan lain sebagainya, juga sombong dan tamak. Hati yang sakit atau qalbun marid ini, ia senantiasa dipenuhi penyakit yang bersarang di dalamnya. Yang kedua, yang lebih parah adalah hati yang mati atau qalbun mayit. Hati ini itu penuhnya di bawah kekuasaan hawa nafsu. Sehingga ia terhijab dari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama sekali ia tidak mau beribadah kepadanya. Dia juga tidak mau menjalankan perintah dan apa-apa yang diridhoinya. Hati model ini berada dan berjalan bersama hawa nafsu dan keinginannya, walaupun sebenarnya hati ini atau hal itu dibenci dan dimurkai Allah. Ia sudah tidak peduli apakah Allah ridhoi kepadanya atau tidak. Sungguh
ia telah berkhamba kepada selain Allah. Bila mencintai sesuatu, ia mencintainya kepada hawa nafsunya. Begitu pula apabila ia menolak, mencegah, membenci sesuatu juga karena hawa nafsunya. Yang ketiga, sementara itu hati yang baik dan sanad disebut juga kolbun salim. Inilah hati yang beriman. Hati ini adalah hati yang hidup, bersih, penuh ketaatan dengan cahaya terangnya, dan bertempat di nafsul mutmainah atau jiwa yang terang. Dalam Al-Quran disebutkan Al-Salim pada dua tempat, antara lain Quran Surat As-Saffat ayat 84 yang berbunyi, ingatlah ketika dia, Ibrahim, datang kepada Tuhannya dengan hati yang selamat atau sehat. Yang terakhir ada metode menjaga hati tetap baik dan sehat. Agar kondisi hati manusia tetap sehat dan suci, maka ibarat tanaman, perlu disirami, perlu dipupuki, perlu dirawat, dikasih suplemen vitamin dan dijauhkan dari namanya penyakit, yaitu maksiat dan juga dosa. Adapun caranya antara lain yaitu satu, mempelajari ilmu tentang akhlak yang baik dan akhlak yang baik dan buruk itu harus dipelajari. Yang kedua yaitu mempraktekannya dengan zikir, mujahadah nafs, muhasabah dan riyadah. Yang ketiga, mempraktekannya usaha tahli atau pengosongan diri dari akhlak tercela, tajalli atau menghiasi diri dengan akhlak terpuji. Dan yang terakhir tajalli, yaitu merasakan selalu kehadiran Allah dalam diri kita. Ya, yang terakhir itu ada berlaku istiqomah dalam beribadah, mencari jodoh, teman, lingkungan yang baik dan kondusif. Dengan minimal usaha tadi dapat diminimalisir. Begitu sebaliknya potensi bertakwa dapat meningkatkan sehingga atau semangat iman yang di dalamnya ada hati menjadi semakin kuat dan solid. Wallahu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.